Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sayyidil awwalina wal akhirin Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanatinal muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulubihi fid dharaini amin. Para jamaah Bapak dan Ibu, jamaah salat maghrib Masjid Fathullah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah, hari ini Rabu 22 Januari tahun 2026 bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban tahun 1447 Hijriah. Kita lanjutkan kajian fikih tentang Kitabul Janaiz, perihal pemulasaraan jenazah sampai pada soal mengkafani. Di dalam kitab Al-Muhadzab dikatakan wal mustahabbu ayyakunal kafanu atau al-kafnu abyadu. Sunahnya kafan itu berwarna putih. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha, karena ada hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha wal mustahabu ayyakuna hasanan. Selain warna putih juga yang masih bagus. Jangan yang kumel, yang kucel, tapi yang masih bagus. Syukur-syukur yang baru, dan biasanya memang baru. Ini juga atas dasar hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanah. Kalau kalian mengkafani jenazah salah seorang di antara kalian yang wafat, maka perbaikilah, pilihlah kain kafan yang bagus. Bagus itu maksudnya ya menutup aurat, juga jangan terlalu tipis, jangan transparan. Biasanya sudah standar. Lebarnya juga memenuhi. Karena kalau tidak memenuhi ya kadang kalau apalagi ulahnya gemuk bisa kurang sampai harus disilang. Itu yang kurang nyaman. Jadi yang lebarnya memenuhi, kira-kira 1,5 meter kali lebarnya itu, atau 1/4 lah selebar sajadah yang besar ini ya. Lebar itu menentukan dan akan membuat rapi itu pengkafanan itu. Lalu wayukrohu, dan dimakruhkan al-magholatu, berlebih-lebihan fil kafani, di dalam mengkafani. Jangan terlalu tebal, jangan terlalu banyak komponennya. 5 rawa Aliun karramallahu wajhah, karena satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la taghlu fil kafni, jangan kalian berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. Fa innahu yaslabu salaban sari'an, karena dia itu akan
ditawan dalam tawanan yang cepat. Maksudnya itu ya cepat rusak, lalu cepat diserang ya cairan yang jelas, cairan yang luar biasa. Karena ketika orang meninggal itu yang pertama kali mencair menurut informasi adalah pankreas. Pankreasnya cair, lalu dia akan keluar dari setiap lubang almarhum. Lalu itu akan membuat busuk ya jasad siapapun, kecuali yang Allah pelihara. Umumnya orang jasadnya rusak. Bahkan kalau digali setelah sekian puluh tahun, kadang-kadang tidak ada bekasnya, sudah hitam semua, tulangnya pun tidak ada. Ini pengalaman yang pernah menggali makam, karena satu hal mau dipindahkan dan lain-lain, terkadang sudah lenyap sama sekali. Itu karena sudah puluhan tahun, dan itulah jasad kita ini nggak ada apa-apanya. Makanya begitu dikuburkan, disunahkan bagi yang dekat-dekat lubang pemakaman itu untuk mengungkap kalimat yang Allah tegaskan sambil melempar-lemparkan tanah gitu ya, yang dekat lubang saja, yang dekat dengan makbaroh itu, sambil membaca ayat minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah inilah kamu diciptakan, kepada tanah ini kalian dikembalikan, dan dengan tanah, kalau dari tanah inilah nanti suatu saat kalian akan dibangkitkan. Ini sunnah bagi yang dekat-dekat dengan kuburan atau dekat dengan lubang makam. Yang jauh jangan ikut melempar, karena apa? Sangat rawan nanti melempari orang, tersinggung orang itu. Jadi itu penting. Kemudian wal mustahabu ayyubakhirul kafna. Disunahkan juga kafannya itu jangan polos-polosan begitu, dilumuri minyak wangi. Tapi minyak wanginya khusus ini, biasanya kalau beli kain kafan lengkap dengan perangkapnya, itu mulai tikar pandan, termasuk juga ada bidara yang sudah menjadi bubuk, termasuk kalau kapur barus, kapur itu belum digerus, biasanya kita mesti menggerusnya. Dan memang begitulah, baunya pun khas, minyak wanginya juga khas. Itu tampaknya tidak layak untuk digunakan selain jenazah. Itu minyak wangi nyong-nyong itu. Jadi kalau sudah ada di situ ya sudah, habiskan satu botol kecil itu, dihabiskan di situ, dan jangan coba-coba untuk dipakai di surban kita mau Jumatan. Takutnya nanti dikira mayat lewat. Ya, karena itu khusus, baunya khusus. 5 rawa Jabirun annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena satu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza jamartumul mayyita fajammiruhu thalathan. Kalau kalian mau memberi minyak wangi kepada mayit almarhum, itu berikanlah sampai 3 kali. Artinya biar betul-betul wangi, dan itu wangi-wangi yang terakhir. Jadi disunahkan seperti itu. Itu bagian dari yang fasal atau sisa fasal yang kemarin belum sempat kita baca, dan kita lanjutkan. Termasuk hal-hal teknis betul, dan tentunya kita ini belum tentu semuanya bisa praktik hal ini. Karena pertama mungkin ada yang tidak merasa ada kepentingan. Pertimbangan lain mungkin malah ada yang takut. Hal lainnya lagi mungkin juga merasa tidak terampil dan seterusnya.
Mari kita lanjutkan faslun, ini sebuah fasal, hadza huwa faslun. Ini adalah fasal wal mustahabu, dan yang disunahkan itu ayyub sito ahsanaha, untuk pertama kali dibentangkan di antara kain kafan yang barangkali tidak satu jenis. Mungkin ada yang sudah agak lama dibeli, mungkin ada yang baru, begitu lapisan-lapisannya. Walaupun biasanya itu lapisan pertama, kedua dan ketiga, ya makasih. Lapisan pertama, kedua dan ketiga itu ya sama, karena kainnya dari kain yang sama. Itu disunahkan ayyub sito ahsanaha, untuk membentangkan yang paling bagus. Mungkin tidak kotor, yang masih putih bersih gitu. Wa ausa'aha, dan yang paling luas, yang paling yang paling tebal, yang paling lebar gitulah. Tsumma tsani, baru yang lapis keduanya. Tsumma alladzi yalil mayyita, kemudian lapis ketiga yang bakal nyentuh dengan jasad mayit itu. Ini dilakukan i'tibaron bil haji, karena mengambil itibar, ya, karena mengambil itibar untuk memberi atau memberikan pakaian kepada yang masih hidup. Biasanya fa innahu yaj'alu ahsana thiyabihi wa awsa'aha fawqa thiyab. Orang biasanya memakai baju yang di luarnya itu yang bagus, dan di tengahnya yang tidak sebagus yang pertama. Jadi kadang-kadang kita pakai dalaman itu yang sudah belel, karena pertimbangan kaos kalau udah belel itu malah enak dipakai karena nyerep. Demikian juga celana dalam, dan itu yang paling bagus yang di luarnya itu yang pantas. Dan biasanya pantas juga dilihat dari sisi warna. Jadi warnanya antara atas dengan bawah suka disesuaikan. Apalagi ibu-ibu mau kondangan itu biasanya sangat mengutamakan keserasian, matching. Bahkan kadang-kadang disesuaikan dengan warna tasnya dan kerudungnya. Itu kalau orang hidup begitu. Malah ada yang menyesuaikan dengan sepatunya. Waduh, itu agak lebih yang begitu itu. Gitu. Jadi ini mayit juga diperlakukan seperti orang hidup dalam hal berpenampilan. Dalam riwayat, para mayat di kuburan itu atau di alam kubur, mereka saling berbangga kalau dikafaninya rapi. Lalu pamer, nih lihat ini kafan gua nih bagus nih gitu. Mereka saling berkunjung itu satu dengan yang lain, memamerkan kafannya. Lah sayangnya kita tidak pernah tahu itu dialog mereka mengenai kebanggaan pakaian kafannya yang dikenakan. Itu menunjukkan bahwa memang betul-betul yang bagus, yang teliti. Itu di dalam mengenakan kain kafan bagi almarhum. Kemudian tadi dikatakan i'tibarun bil hayyi fa innahu yaj'alu ahsana thiyabihi wa au sa'aha fawqa thiyab. Jadi orang hidup juga begitu, penampilannya akan selalu diutamakan. Dan ini anjuran agama, tepatnya Imam Syafi'i yang pernah betul-betul memberikan guide, bismillah, soal pakaian. Di dalam kitab I'anatul Thalibin pada juz sekiannya itu ya, ada kalimat Imam Syafi'i, hasin thiyabaka mastata'ta fa innaha zainur rijali biha tu'azzu wa tukramu. Berpenampilan bagus kalian, karena seseorang kadang-kadang dihormati karena pakaiannya. Gitu.
Tetapi juga wada'in tahasyuna ya, dan jauhkan berpenampilan seadanya compang-camping begitu. Karena dengan begitu bukan berarti dia dinilai orang yang suci, orang yang sufi gitu ya. Nah itulah, jadi berpenampilan bagus itu dianjurkan oleh Imam Syafi'i khususnya. Karena itu dalam hal mayat juga begitu. Wa kullu ma atau wa kullu ma furisha thauban nuthira fihil hanud. Jadi setiap kali dihamparkan kain kafan itu jangan langsung saja, tapi disiru dikatakan nuthira fihil hanutu, ditaburkan ya semacam kapur tadi, tapi ini khusus ada serbuk warnanya coklat dan itu gerusan atau bubuk dari bidara, bubuk dari kayu yang memang khas, aromanya khas. Ini kayu bidara atau dari daun bidara atau hal lain, tapi yang jelas itu warnanya biasanya coklat-coklat muda gitu, untuk ditaburkan pada kain-kain kafan. Jadi jangan langsung kainnya tanpa apa-apa. Itu dianjurkan betul. Ini hanut ini maksudnya serbuk jenis kayu tertentu. Jadi kalau yang bidara itu bahasa fikihnya asidr, tapi hanut ini sudah ada di dalam perangkat ketika orang beli kain kafan, ada di situ. Warnanya coklat, tapi coklat muda, mendekati ke putih, tapi memang itu khas baunya. Itu untuk ditaburkan pada bagian-bagian kain kafan yang digunakan. Tsumma yuhmalul mayyitu ilal akfan masturon. Kemudian setelah dimandikan, mayit tadi dibawa, digotong ke tempat di mana kain kafan sudah disediakan. Dan biasanya sebelum dimandikan, sebelum digotong ke tempat pemandian, kalau zaman dulu pasti gedebok pisang yang dipakai di kampung-kampung itu. Udah di bantalannya atau bantalnya itu gedebok pisang, lalu kerandanya itu atau itu kurung batangnya dibuat mendadak dari bambu. Kalau zaman dahulu, sekarang sudah pakai stainless, sudah banyak yang permanen sifatnya, tidak mendadak, karena bisa-bisa lama itu kalau mendadak atau juga tempatnya sudah jarang bambu di sini ya, khususnya kalau di kampung masih dulu zaman saya kecil selalu begitu ya. Dan tempat penguburan juga, pemakaman itu disesuaikan dengan kondisi tanah. Kalau di kampung kami kebetulan beda dengan yang terjadi di tempat saya tinggal di daerah Serpong. Di sini namanya lahat, menyamping, dan di Tanah Kusir di mana-mana saya lihat di daerah Jakarta itu lahat, modelnya yang masuk ke samping. Terus kemudian ini nanti kita lihat pada soal penguburan jenazah. Kita masih lanjutkan pada soal ini, soal mengkafani. Dan mayit itu digotong, tetapi menggotongnya dalam keadaan masturon, dalam keadaan tertutup, dalam keadaan jangan diamprakin. Dia pasti malu. Mayat itu malu seperti kalau dia waktu hidup malu juga. Jadi jangan sekali-kali diamprakin begitu, harus ditutup terus. Setelah dimandikan selalu keadaan tertutup. Karena dia sama dengan orang hidup, rasa malunya itu
penghormatan kita kepada jenazah harus seperti kalau kita melihat dia masih hidup. Cara melakukannya, cara menggotongnya, cara menggosoknya waktu mandi gitu ya, untuk jangan kasar. Wayat, jadi dikatakan tadi wayat ruku alal kafni mustalqiyan ala dhuhri, dan di wayut roku tadi dikatakan yuhmalu wayut roku alal kafni mustalqiyan ala dhuhri, ditaruh, diletakkan, ditinggalkan. Ini yutroku itu artinya yudong, ya, ditaruh di atas kafan yang tadi sudah disediakan dalam keadaan mustalqiyan ala dhuhri, terlentang. Memang begitu, ya, itu sudah standar, memang begitu. Tidak mungkin ditengkurepin, repot lagi nanti kalau ditengkurepin. Jadi terlentang. Wa yukhadu qatnun manzu'ul habbi fayaj'alu fil hanut wal kafur. Ini kemudian diambil atau dipergunakan kapas. Ini yang disebutkan manzu'ul habbi, yang telah dilepaskan buahnya. Ini maksudnya kapas yang zaman dulu masih ada itunya, masih ada buah kapasnya itu yang namanya kelentreng. Ini bahasa Indonesianya apa? Kelentreng gitu, nggak ada, saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Kalau yang senyum pastinya tahu, kelentreng itu ya ada kapas yang zaman dulu pohon randu itu kapasnya banyak dan jangan sampai masih ada kelentrengnya. Bahasa Indonesianya apa? Kapuk tapi biji-bijinya yang keras itu. Itu apa namanya? Jadi kalau bahasa Jawa itu lengkap, sampai ada istilah orang nikah itu senengnya sak kelentreng tapi susahnya ketiga rendeng gitu. Jadi senengnya sekelentreng doang waktu mau hubungan badan. Selebihnya susah, mikirin utang, mikirin bayar listrik, mikirin bayar kontrakan, mikirin anak sakit dan lain-lain. Itu ada istilah senengnya sak kelentreng, susahnya ketiga rendeng gitu. Lah ini kelentreng ini biji kapasnya itu jangan sampai masih ada di situ, sakit nanti, ya. Dan kita kalau beli kapas yang lembaran ya udah nggak ada kelentrengnya lagi. Ini kan ngomongin kitab zaman dahulu masih begitu. Nah sekarang tentu sudah ada yang bagus, kapasnya sudah tersusun rapi, lembaran-lembaran gitu. Itu yang saya temukan di sini, kapas yang lembaran lah. Kalau di kampung saya di Magelang sana, di Salaman Magelang, kok saya belum ketemu cara mengkafani yang serapi di sini. Di sini rapi karena dia akan digunakan seluruh untuk menutup. Jadi jenazah yang sudah ditaruh diletakkan dalam keadaan tertutup dengan kain panjang yang namanya jarit. Ini jarit ini selalu biasanya batik, ya. Tapi dia tidak digunakan untuk kafan, tidak, karena sunnahnya kan putih. Mentang-mentang Islam Nusantara nanti kainnya kain batik, gitu ya. Jadi enggak begitu. Tetap dia hanya digunakan untuk menutup bagian atas. Lalu perlahan ditarik ke atas, kelihatan kakinya, tapi sudah langsung ditutup pakai kapas yang lebaran-lebaran itu sudah persiapkan. Ditaruh di situ, disiapkan untuk menutup ke atas, tutup. Khususnya bagian-bagian yang memungkinkan keluar itu nanti konsentrasinya dibanyakin kapasnya, termasuk dibanyakin kapur barusnya dan serbuk bidara itu sudah terlatih lah. Dan serbuk bidara nggak usah pakai disisain, habisin aja di situ. Kalau sisa malah jadi mubadir, atau tepatnya ya bagaimana mau diapain gitu. Jadi begitu teknis-teknisnya di dalam kitab agak detail. Ini dikatakan tadi wa yukhadu qatnun manzu'ul habbi fayaj'alu fihil hanut wal kafur. Lalu ditaburi bidara serbuk tadi dan kapur barus. Nah, kapur barusnya itu biasanya belum ada yang serbuk, maka digerus dulu itu. Dan gerusnya juga yang lembut gitu.
Dan memang begitulah, aroma-aroma itu sangat khas, dan kalau belum sarapan sebaiknya jangan ikut ngafani jenazah. Ya, kenapa? Karena bisa pingsan, bau-bau begitu itu. Ya, bisa pingsan karena aromanya nggak enak gitu. Aroma kapur barus. Kapur barus itu apa? Kamper. Tapi bukan kamper yang toilet, bukan yang warna-warni, yang khusus putih. Itu yang digerus untuk campuran bidara yang serbuk. Ini memang detail betul di dalam kitab ini, dan insya Allah di berbagai daerah ya tempat saya tinggal juga Pak Amilnya itu sudah sangat piawai dalam soal ini. Hanya memang nanti perlu didiskusikan, termasuk beberapa hal yang kadang dijalankan di masyarakat. Antara lain, semalam saya baru ngasih bacaan kitab yang ada dalam kitab At-Taqriratus Sadidah, ya, At-Taqriratus Sadidah, At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Itu kitab yang cukup sistematis untuk mengajar, dan yang menarik antara lain semalam, ketika memang di satu masyarakat tertentu ada kebiasaan mengadani jenazah, itu diadzankan pada kuping kanan, termasuk diiqomahkan pada kuping kanan. Lah kalau begitu jenazah dimasukkan ke liang lahat, itu jangan diapa-apain dulu, azanin dulu pertama-tama. Karena dengan begitu masih terlentang, sehingga kita ngadaninya gampang. Yang selama ini terjadi sudah dimiringkan, bahkan sudah dibuka bagian hidungnya, mukanya gitu. Itu bukan hanya muka dan hidung, tapi pipinya juga lengkap dibuka supaya nanti nempel ke tanah gitu. Lah biasanya pada posisi itu diadzankan, padahal adzan itu diperdengarkan kepada almarhum pada kuping kanan. Nah, kalau sudah miring menghadap ke kiblat, susah kuping kanan itu di bawah kan, bagaimana itu? Lah karenanya sebetulnya begitu turun masih terlentang, adzanin jika mau diadzanin gitu. Di mana kitab yang menerangkan perlunya adzan? Satu, dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah, itu satu. Yang kedua, di dalam kitab Nihayatuz Zain itu juga disebutkan mengenai azan kepada almarhum di kuburan. Lalu dalam kitab Ihya Ulumuddin ada kalau mengenai dalilnya tentu apakah memang di zaman Rasulullah menjalankan hal itu atau tidak lah ini. Ini yang kemudian sebagian yang lain masyarakat tidak melakukan. Lalu orang yang benar diadzannya atau enggak? Ya, yang benar ya pokoknya yang salah itu bukan yang adzan atau yang tidak adzan, yang salah yang tidak ngubur mayat. Gitu. Jadi intinya harus dikuburin. Gitu. Jadi memang ini soal yang agak sensitif gitu ya. Di antara yang pernah saya dengarkan ketika saya ngaji dengan almarhum Profesor Dr. Kiai Ali Mustafa Yakub, orang adzan di kuburan itu untuk mengusir setan. Karena di kuburan banyak setan. Jadi diadzanin supaya, karena ada riwayat setan itu kalau mendengar azan dia akan lari terbirit-birit sambil buang angin. Yang dibuang anginnya jenis dirot, bukan yang fusa. Dirot itu yang bunyinya dut gitu, seperti huruf do. Itu. Jadi yang bunyinya gede. Dan itu setan begitu. Kalau dengar adzan dia kabur. Karenanya kemudian orang adzan itu bukannya untuk sholat. Banyak peristiwa yang diadzankan. Contohnya apa? Orang mau pergi haji.
mau umroh diadzanin, angin ribut, lesus atau puting beliung, tornado gitu adzanin, gitu. Istri marah-marah, ngomel-ngomel, adzanin, itu insya Allah dia akan segera reda itu marahnya gitu. Nah, jadi ini adzan itu untuk macam-macam. Nah, yang jelas untuk bayi lahir diadzanin gitu. Karena kalimah-kalimah bagus tuh adzan itu. Gitu ya. Jadi kita lanjutkan yang di dalam kitab ini. Wayaj'alu atau wayuj'alu baina uliyataihi, ya, uliyataihi, dan digunakan ini hanut dan kapur barus yang digerus, termasuk serbuk bidara tadi, khususnya pada bagian uliyataihi, bagian pantatnya. Jadi belahan pantat itu harus banyak di situ. Gitu. Wa yashuddu alaihi kama yashuddu tuban, dan dikuatkan di situ seperti seakan-akan dia menggunakan celana dalam. Jadi artinya dikasih cawet, dibuat dari kain kafan juga, dianggap sebagai celana dalamnya. Itu berarti bagus cara mengkafani yang detail begitu. Tentu semuanya telah tertutup dengan dengan kapas tadi ya. Tapi kapasnya selalu dilumuri dengan hanut dan kafur tadi. Lalu tadi dikatakan wa yashuddu alaihi kama yashuddu tuban, ya, kama atau wa yushaddu aja. Wa yushaddu alaihi kama yushaddu tubanu. Dikuatkan seperti kalau yang mengenakan celana dalam yang ngepas, yang span gitu ya. Itu aturan-aturan teknis dalam mengkafani jenazah. Kita berharap mudah-mudahan pada saat kita meninggal nanti dikafani dengan baik. Kita nggak bisa mengkafani sendiri, betul nggak? Ada nggak orang meninggal mengkafani sendiri? Ya bukan meninggal kalau gitu. Jadi ini ilmu yang begini ini baik dan bagus untuk disampaikan ya kepada masyarakat luas gitu ya. Dan sebagian masyarakat sudah menjalankan dengan baik. Kemudian uraian berikutnya wa yustahabu ayyakhudhal qutna wa yaj'ala alaihi alhanut wal kafur. Jadi tadi serbuk bidara dan kapurnya itu selalu ada nempel pada kapas. Wa yatruku alal fami, dan ditinggalkan maksudnya disumpel. Ini sebetulnya ingin menyatakan disumpel di bagian mulut pakai kapas itu. Kemudian wal min kharaini, dan 2 lubang hidung. Wal ainaini, dan juga 2 lubang mata. Wal udhunaini, dan 2 lubang kuping. Itu semuanya disumbat dengan kain kafan yang sudah dilumuri bidara dan kapur barus tadi. Gitu. Jadi itu mulut, lubang hidung, lubang mata, lubang kuping, wala kharajin nafidin, dan pada lubang yang lain yang bisa menganga seperti jendela, maksudnya itu kubul dubur pasti itu sudah enggak ini lagi, sudah enggak ada klepnya lagi. Jadi ingkana alai, kalau misalnya ada orang yang karena habis operasi, habis dicedot ininya, mungkin juga penafas yang suka lewat sini, ya kadang ditembus begitu, kadang di sini untuk nyedot cairan di paru-paru kan seperti itu, ada antara lain. Itu lubang-lubang yang ada buatan itu juga disumbat kain kapas tadi. Sebetulnya tujuannya apa? Supaya tidak keluar meleleh, dan kalau meleleh tembus pada kain kafan, masya Allah. Gitu.
Makanya mengadani jenazah di makam di bawah itu kadang nggak kuat. Pertama pengap, yang kedua kadang-kadang timbul aroma dari yang mau dimakamkan itu. Itu yang membuat perlu dipertimbangkan kalau mau diadzankan di dalam. Tapi sebaiknya ada di luar saja itu. Setelah ditaruh di situ adzankan kuping kanan, baru diturunin supaya yang adzan enggak. Tapi memang adzan untuk almarhum ini biduni raf'i saut, tanpa mengangkat suara, apalagi pakai mic, enggak perlu. Jadi bisikin di telinganya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi jangan kenceng-kenceng ngadanin jenazah itu. Jangan sampai mendayu-dayu pakai mic lagi kan. Itu tidak diperlukan seperti itu. Baik, ini bagian dari yang sudah disampaikan, tapi tampaknya tidak selesai nih karena agak panjang di pasalnya. Ya. Apa ada yang mau bertanya? Kalau ada, silakan. Mohon ke depan supaya bisa didengarkan oleh jamaah yang lain. Pakai mic saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Anda mahasiswa UIN? Bukan ya? Sudah lulus. Fakultas apa dulu? Kedokteran. Oh ya. Alhamdulillah, ini informasi menarik karena yang bertanya dokter. Ya, mahasiswa kedokteran yang menyebutkan tadi bahwa yang pertama kali membusuk cairan di otak gitu ya. Ya, kemudian yang di usus-usus pankreas. Ya. Saya mendapat informasi tentang pankreas, barangkali ada lebih tahu tentang mana yang lebih busuk, tapi yang jelas semuanya akan busuk manapun yang duluan, gitu. Nah pertanyaannya kemudian, kalau yang tadi bagus informasinya saya terima, ya tentang yang pertama kali mencair itu bagian ya otaknya, ya pokoknya semuanya bakal hancur itu, ya semuanya bakal hancur. Jasad kita ini hancur lebur gak karu-karuan nanti. Ketika sudah masuk jenazah liang lahat. Lah, bagaimana kalau jenazah tinggal body part-nya? Tinggal body part, tiba-tiba ketemu hanya potongan tubuh tertentu. Ya, yang dikuburkan yang mana? Tentu semua serpihan, sampai ada istilah postmortem antemortem kan, yang sedang dicari oleh tim SAR di Makassar. Korban pesawat ATR itu, ya itu memang ngeri. Saya pernah naik pesawat ATR, goncangannya lebih besar daripada pesawat yang gede, yang Boeing. Karena ATR itu dari daerah-daerah gitu ya. Saya pernah terbang dari Kupang ke Atambua,
itu agak ngeri-ngeri sedap karena kelihatan pendek terbangnya dan goyangannya lewat awan-awan yang dahsyat begitulah. Jadi kadang-kadang lah yang jatuh itu kemudian bagian mana yang ditemukan, semuanya wajib dikuburkan dan bagaimana mengadzankan. Ya sudah, kalau sudah begini ini dalam kondisi yang sangat darurat ya, seandainya tidak ketemu kepalanya ya bagian yang besar itu aja diadzankan. Tapi untuk kondisi normal memang diadzankan di telinga kanan dan iqomahnya juga telinga kanan gitu. Jadi karenanya hal serupa juga dulu terjadi di zaman Rasulullah SAW, tepatnya seorang sahabat yang ikut berperang, istrinya menunggu berbulan-bulan suaminya tidak pulang atau tidak ada kabar, tetapi mendengar kabar bahwa peperangan kalah. Dan akhirnya dalam beberapa menit berikutnya ada seekor burung pemakan bangkai itu yang tiba-tiba melemparkan tangannya, melemparkan potongan tangan, dan kemudian dijatuhkan sama burung di depan rumah seorang istri ini. Dan kemudian ternyata burung itu cerdas karena di situ masih ada cincinnya, dan ini cincin suaminya. Wah, jadi istrinya lalu ya sudah, ya pastinya sedih karena suaminya tinggal tangannya yang lain udah entah kemana gitu ya. Karena kalau peperangan kan luar biasa zaman dahulu itu. Zaman sekarang juga kalau namanya perang atau korbannya, ini yang di Iran ini berapa aja orang yang meninggal gitu. Nah, oleh karenanya memang begitu. Lah dalam kondisi body part yang kita temukan ya, yang paling besar diantaranya itulah yang disolatin. Apakah ketemu badannya atau mungkin potongan tubuhnya. Ini juga sekaligus menjawab ketika ada orang yang diamputasi dan misalnya kaki sebelahnya sudah dikubur, lalu tidak lama dari dikuburkannya kaki itu almarhum atau orang yang diamputasi itu meninggal, maka sebisa mungkin tetap disatukan gitu. Itu sunnahnya begitu. Lah kemarin ada kasus di kampung saya ini, baru 3 hari dari dikuburkannya kaki sebelah, almarhum meninggal. Dan akhirnya ada informasi dari ustadz setempat untuk disatukan. Para jamaah agak berat karena apa? Menyatukannya itu ya tidak gampang, artinya ya sudah aromanya udah biasa gitu, sudah 3 hari lebih gitu ya sudah. Nah, tapi tetap dianjurkan dijadikan satu. Nah inilah, jadi memang dalam kondisi orang diamputasi, dalam kondisi kecelakaan pesawat dan lain-lain, termasuk apalagi yang kecelakaannya jauh tuh ke laut, itu Adam Air tuh atau Sriwijaya atau Malaysia Air itu kan sampai hari ini nggak ketemu, padahal ratusan orang. Itu kemudian akhirnya ya mereka berdoa saja ya di tepi laut karena memang tidak ketahuan ada di mana jenazahnya. Itulah. Jadi memang kita ini kecil sekali, udah naik pesawat sudah gitu, kalau jatuh udah nggak ada harapan masih hidup. Jadi bayangannya itu ya sudah susah aja kalau pesawat jatuh kan gitu. Nah, oleh karenanya dalam kondisi seperti itu yang dikafani atau yang di tajhiz, yang dikafani, yang dikubur dan seterusnya, semua serpihan yang ada. Dulu MUI pernah tidak memberikan fatwa, tidak berani memutuskan fatwa yang dimohonkan oleh pemerintah Palu ketika ada gempa dan kemudian banyak serpihan-serpihan orang, kan ada likuifasi apa namanya, yang pergerakan tanah itu likuifaksi ya likuifaksi dan seterusnya, yang akhirnya banyak korban-korban yang tertimbun dan lain-lain. Lalu minta fatwa, bolehkah serpihan yang sudah susah dipungut dibakar supaya tidak menimbulkan penyakit gitu ya. Itu MUI tidak berani memutuskan itu boleh, karena apa? Jangankan serpihan body part tertentu, sedangkan bekas hitam saja itu kulit bakar itu tidak boleh untuk dibakar gitu. Jadi pokoknya dalam Islam itu tidak ada toleransi untuk membakar jasad itu manusia. Lah oleh karenanya kemudian fatwa itu tidak dikeluarkan
yang paling bagus tetap dikubur gitu ya, walaupun mungkin secara kesehatan akan lebih sehat, akan lebih bisa menghindarkan dari berbagai kuman dan penyakit ketika body part tertentu atau serpihan-serpihan yang sudah nggak jelas itu dibakar gitu. Tapi MUI tidak berani membuat fatwa untuk boleh membakar jenazah. Ya, tapi penguburan massal, pemakaman massal dibolehkan karena memang itu darurat. Dalam kondisi darurat maka itu diperbolehkan. Jadi seperti itu yang bisa dikomentari terhadap penanya. Tapi yang paling berharga buat saya tadi mengenai yang rusak dulu bagian otak, bagian usus, pankreas menyusul, ya sudah, mana-mana saja yang duluan pokoknya kita pasti akan busuk suatu saat kalau sudah meninggal. Mudah-mudahan ada manfaat dan jangan ngeri-ngeri karena ini kajian fikih lagi ngomongin seperti ini, ya kita jalanin saja. Mari kita akhiri kajian kita dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.